Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Statistik Bisnis 2. Kali ini kita akan membahas, masih melanjutkan mengenai distribusi kemungkinan teoritis yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai distribusi binomial. Maka pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi multinomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Sedangkan distribusi hipergeometrik tidak akan saya bahas pada pertemuan ini karena distribusi tersebut sangat jarang dipergunakan. Selamat mengikuti. Ya, kita melanjut bersama distribusi multinomial kali ini. Distribusi ini merupakan perluasan dan distribusi binomial dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, peristiwanya independen atau saling lepas. Yang kedua, setiap percobaan tunggal mempunyai hasil kejadian lebih dari 2 dan semuanya disebut sukses. Ketiga, peluang terjadinya setiap outcomes atau keluaran disebut P1, P2, hingga Pn. Sehingga sigma Pn sama dengan 1. Yang keempat, biasanya dalam hal ini jumlah percobaannya tertentu. Rumus distribusi multinomial sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu seperti berikut. Ya, probabilitas K1, kemudian K2, sampai Kn sama dengan N faktorial dibagi dengan K1 faktorial dikali K2 faktorial hingga sampai Kn faktorial. Hasilnya ini kita kalikan dengan P1 pangkat K1 kali P2 pangkat K2 hingga Pn pangkat Kn. Di mana P-nya itu adalah probabilitas atau kemungkinan, dan K itu adalah kejadian yang mungkin. Ya. Kemudian kita melanjut ke distribusi Poisson. Poisson juga sudah saya jelaskan minggu lalu dengan rumus ini untuk mencari rata-ratanya atau lambdanya itu sama dengan N dikali P. Untuk menghitung simpangan baku atau standar deviasinya atau theta kita pakai dengan akar N kali P kali Q. Nah, rumus distribusi Poisson itu berarti probabilitas X besar terhadap X kecil sama dengan lambda pangkat X dikalikan E pangkat min lambda dibagi X faktorial. Nah, untuk E pangkat min lambda ini adalah satu konstanta, jadi tidak perlu kita ketahui nilainya berapa, yang penting di sini sudah konstanta ya, tinggal kita masukkan saja. Kemudian satu lagi adalah distribusi normal ya. Distribusi normal juga sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan rumus fungsi X sama dengan 1 per akar dari 2 kali Pi kali theta kuadrat. Ya, dikalikan E pangkat min X rata-rata dikurang mu dibagi 2 kali theta kuadrat. Pi di sini bukan bukan nilai konstanta seperti itu ya, ini hanya lambang ya. Ya, ini hanya lambang. Jadi untuk perhitungan yang ada di dalam distribusi normal. Nah, untuk mencari nilai X yang dapat dikonversikan dalam nilai standar atau nilai baku, kita pakai Z sama dengan X rata-rata dikurang mu dibagi dengan theta atau simpangan baku. Oke, kita lihat saja ke dalam persoalannya ya. Dalam persoalannya, kita lihat di sini, persoalan yang pertama. Dalam sebuah kotak, terdapat 15% bola merah, 50% bola putih, dan sisanya bola biru. Ya.
Selanjutnya dari kotak tersebut diambil sampel sebanyak 10 buah bola secara random. Berapakah probabilitas multinomialnya dari sampel tersebut akan terdapat? Persoalan pertama, 3 buah bola merah, 1 buah bola putih, dan sisanya bola biru. Berarti sisanya ini berapa? Sisanya adalah 6 ya, karena di dalam pengambilan tadi di atas sampelnya 10 buah. Sedangkan persoalan kedua, 1 merah dan sisanya putih, berarti putihnya ada berapa? Yaitu 9. Ya, karena sampelnya tadi sudah disebutkan 10. Nah, jawab, diketahui probabilitas warna merah berarti 0,15 dari 15% ini ya. Probabilitas warna putih dari 50% berarti 0,5. Probabilitas warna biru berarti sisanya 35% berarti 0,35 ya. Maka probabilitas 3 merah, 1 putih, dan sisanya biru adalah, kita lihat, masukkan di sini, probabilitas 3, 1, 6. Kan jumlahnya 10 ya. Maka kita faktorialkan. 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial kali 6 faktorial. Ya. Nah, ini 316 ini adalah jumlah bola yang disebutkan di atas tadi, 3 merah, 1 putih, 6 biru ya. Oke, hasil ini akan kita kalikan dengan 0,15, dan ini yang persentasenya ya. Pangkat 3 nya dari yang ini, 3 ini. 3 yang mana? 3 yang merah. Ya. Nah, 3 yang merah. Oke. Dikalikan 0,5. 0,5 persentase tadi yang 50% ya. Dipangkatkan 1. 1 ini dari bola putih ya. Kemudian kita kalikan dengan 0,35 pangkat 6. 6 itu dari yang 6 bola biru ya. Kemudian kita kalkulasikan semua, didapatlah nilai probabilitas 3 merah, 1 putih, dan 6 biru adalah 0,0026. Kemudian probabilitas 1 merah dan sisanya putih atau 9 warna putih. Berarti kita ambil probabilitas 1,9,0. Kenapa ada nolnya? Karena dia memang harus tetap 3 tadi ya. Karena persentasenya kan tadi ada 15%, 50%, dan 35%. Jadi nolnya harus tetap kita tulis. Ya, dengan jumlahnya 10. Berarti 10 faktorial dibagi dengan 1 faktorial, kalikan 9 faktorial, kalikan 0 faktorial. Hasilnya kita kalikan dengan 0,15 pangkat 1, dikalikan 0,5 pangkat 9, dan dikalikan 0,35 pangkat 0. Ya, ini didapatlah probabilitas 1 merah dan 9 putih adalah 0,00293. Oke? Sekarang kita lanjut ke jenis soal yang kedua. Ya. Untuk soal yang kedua, sekarang kita lihat probabilitas bahwa akan terdapat telur yang pecah dalam sebuah keranjang telur diperkirakan ya sebanyak 0,7%. Dan apabila selanjutnya diambil sampel sebanyak 1 keranjang yang berisi 200 butir telur, untuk dilakukan penelitian terhadap perakiran di atas, berapa kemungkinan poisonnya akan terdapat 3 butir yang rusak? Nah, sekarang kita lihat saja. Ya, jawab probabilitas telur yang pecah tadi di atas sebut 0,7%. Berarti 0,7% ini kalau kita buat dengan dalam bentuk desimal, maka 0,7 dibagi 100 berarti 0,007. Ya, kemudian lambdanya ini apa? Tadi rata-ratanya tadi ya. Lambda sama dengan N dikali P. Ya. N-nya berapa tadi? 200, sampelnya dikalikan P-nya 0,07. 0,007 ya. Didapatlah lambdanya 1,4 ya. Gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus distribusi Poisson. Berarti probabilitas X sama dengan 3. Nah,
1,4 tadi kan lambda nih ya. Nah, ini lambdanya nih ya. Jadi 1,4 pangkatkan X pangkat 3 nih ya. Dikalikan pangkat min lambda min 1,4 ya. Dibagi dengan X faktorial, berarti 3 faktorial. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi bahwa nilai pangkat min X atau X itu sudah ada di dalam kalkulator saintifik ya, di kalkulator biasa tidak ada. Ya, jadi ini sudah konstanta. Kita hanya mencari pangkat min berapanya di sini, ya. Nah, ini kita kalkulasikan saja setelah kita hitung, ya, didapatlah 0,1128. Nah, untuk mencari persentasenya berarti kita kalikan 100% saja. Berarti probabilitas bahwa akan terjadi pecah dalam keranjang itu sebesar 11,28%. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi pada contoh soal nomor 3. Ya. Pada jam-jam sibuk, nasabah yang datang pada sebuah bank yang akan melakukan transaksi diperkirakan sebanyak 300 orang. Gitu ya. Jika rata-rata setiap orang dapat dilayani oleh customer service selama 3 menit, maka berapakah tingkat penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh customer service terhadap nasabah? Nah, sekarang kita jawab gimana? Diketahui jumlah nasabah tadi N-nya disebut 300 orang. Rata-rata pelayanan lambdanya dapat 3. Sudah ditentukan 3 nih, ya. 3 menit per orang. Berarti kita cari dulu P-nya, nilai P-nya berarti lambda sama dengan N dikali P kan? Nah, lambdanya sudah dapat 3. Nah, ini 3. N-nya juga sudah dapat 300. Ya, jadi 3 sama dengan 300 kali P. Nah, untuk mencari P berarti 3 dibagi 300, ya. Gitu kan? Nah, P-nya didapat 0,01. Apabila P-nya sudah diketahui, maka Q-nya juga bisa kita ketahui. Ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa P plus Q itu adalah nilainya 1. Berarti kalau untuk mencari Q sama dengan 1 dikurang P. Sama juga mencari P sama dengan 1 dikurang Q juga bisa gitu ya, atau P dicari dari rata-rata seperti ini juga bisa. Ya. Oke, jadi Q-nya juga didapat 0,99. Nah, maka simpangan baku atau tetanya di sini akar dari NP kali Q. Sama dengan N-nya 300, akar dari 300 ya, dikalikan 0,01 P-nya ya, dikalikan dengan Q 0,99. Ini kita kalkulasi dulu baru kita akarkan. Didapatlah simpangan bakunya untuk layanan per orangnya adalah 1,72 menit. Itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut kepada soal yang terakhir. Ya. Dari hasil pengamatan terhadap 500 buah kopi menunjukkan bahwa rata-rata diameter buah kopi tersebut 15,1 mm. Dengan standar deviasi atau simpangan baku sebesar 15 mm. Dengan asumsi bahwa biji kopi yang diamati tersebut memiliki diameter berdistribusi normal. Nah, di antara biji-biji kopi tersebut, berapa yang memiliki diameter antara 12,0 mm sampai dengan 15,5 mm? Gitu ya. Itu persoalan pertama. Yang persoalan kedua, berapa biji kopi yang memiliki diameter setidaknya 15,5 mm? Dan persoalan ketiga, berapa biji kopi yang memiliki diameter paling tinggi 12,8 mm? Nah, kita jawab. N-nya tadi 500, ya, hasil pengamatan 500 buah kopi. Oke, ya. Kemudian mu-nya, mu itu rata-rata diameter 15,1 mm. Dan simpangan baku atau tetanya 15,0 mm. Oke, kita jawab untuk pertanyaan pertama, nilai probabilitas biji kopi
kopi yang memiliki diameter antara 12,0 sampai dengan 15,5 mm adalah, oke, kita pakai rumus baku ini, rumus Z sama dengan X rata-rata dikurang mu dibagi theta. Oke, sekarang kita lihat. Ya. Berarti untuk probabilitas 12 lebih kecil daripada X, dan X juga lebih kecil, probabilitas 12 lebih kecil atau sama dengan X, dan X lebih kecil atau sama dengan 15,5, ya, didapat. Nah, sekarang kita masukkan saja di sini, X rata-ratanya kan ini 12, ya, dikurangin mu-nya, rata-rata diameternya adalah 15,1 dibagi simpangan bakunya 15, ya, ini 15. Nah, kemudian lebih kecil atau sama dengan Z, dan Z lebih kecil atau sama dengan 15,5, ini yang batas bawahnya, 15,5 dikurangin rata-rata diameternya tadi 15,1 juga, dibagi standar deviasinya atau simpangan bakunya 15,0. Ya. Nah, ini kita kalkulasi, yang kiri kita kalkulasi, kanan juga kita kalkulasi. Didapatlah yang kirinya berarti min 0,206. Yang kanannya didapat 0,027. Ya. Nah, sekarang kita tentukan Z-nya berarti min 0,21, ini kan min 0,206, ini bisa dia bulatkan min 0,21 ya. Nah, sampai, ini bukan dikurangin, sampai 0, ditambah Z 0 sampai 0,027. Nah, untuk nilai ini kita cari nanti di dalam tabel distribusi normal. Ya, Z. Oke, sekarang kita lihat bagaimana mencarinya. Min 0,21. Ya, kita masuk ke sini, ke tabel distribusi Z-nya, ya. Nah, min 0, di dalam tabel distribusi Z, baik yang positif maupun negatif, semuanya kita anggap positif. Jadi ada perdulikan atau tidak acuhkan acuhkan nilai negatif. Semua kita anggap positif, ya. Sekarang kita cari min 0,2 berarti di sini geser 1, ya, 0,2 sama 1. Nah, ini didapat 0,0832. Oke, sekarang kita masukkan 0,0832 itu ke dalam perhitungannya, ya. Nah, ke dalam perhitungannya itu ya. Nah, ini 0,0832. Terus yang di belakangnya juga 0,027, kita cari lagi di tabel 0,027. Ya. Di tabel gitu kita cari tabel distribusi normal Z, ya, 0,02, ya. Nah, kita ambil aja ya di dua angka di belakang koma, ya, 0,02 gitu ya. Jadi ini dapat nilainya 0,0080, ya, 0,0080. Oke, kita masukkan ke dalam perhitungannya juga, ya, di sini. Oke, berarti ini 0,008, ya kan? Berarti nilai ini 0,0832 ditambah 0,008 didapatlah 0,0912, ya. Nah, ini belum selesai. Ya, ini baru probabilitasnya. Nah, jadi jumlah kopi katanya yang memiliki diameter antara 12,0 mm sampai dengan 15,5 mm adalah sebanyak 0,0912 ini, ya, kita kalikan dengan 500. 500 dari mana, Pak? Yang sampel tadi. Sampel biji kopinya, ada 500 biji kopi, kan? Nah, kalikan dengan 500. Ya. Dapatlah 45,6 buah. Tapi kan biji kopi ini tidak ada dalam bentuk desimal seperti ini. Maka ini kita bulatkan.
45,6 menjadi 46 buah. Ingat ya, pembulatan dalam matematika, nilai 0 sampai 4 itu kita bulatkan ke 0 ke bawah ya. Sedangkan 5 sampai ke 9 kita bulatkan ke atas 1 ya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua, nilai probabilitas biji kopi yang memiliki diameter setidaknya 15,5 mm. Nah, ada kata setidaknya. Ya, setidaknya 15,5 mm berarti probabilitas X lebih besar atau sama dengan, jadi 15,5 itu nilai paling kecil, jadi harus di atas 15,5, 15,5 ke atas gitu. Jadi kalau kita simbolkan X lebih besar atau sama dengan 15,5. Nah, karena ini separuh yang kita lihat sebagian nilai hipotesisnya, berarti ini Z-nya kita tulis tetap Z, ya, lebih besar atau sama dengan, kita masukkan lagi ke dalam rumus seperti yang tadi di atas. Ya, 15,5 dikurangin rata-rata diameter tadi biji kopi tadi 15,1 dibagi standar deviasinya 15 ya. Oke, ini kita kalkulasi dapatlah 0,027. Nah, ya, 0,027 kita dapat. Nah, untuk yang nilainya seperti ini, berarti Z ini ya karena dia separuh gitu ya, separuh dari nilai hipotesis ya. Nah, itu kita ambil angkanya langsung kita tetapkan 0,5 saja. 0,50, 0,500, 0,5 juta dan seterusnya, kalau di belakang koma 0 itu kan tidak ada artinya, tetap nilainya sama dengan setengah ya, 0,5. Nah, ini kita tulis saja 0,500. Dikurangkan dengan, nah, cari 0,027 tadi, ya, di dalam tabel distribusi normal Z tadi, dapat 0,008. Nah, ini sama tadi, kebetulan sama yang di atas, ya. Nah, cari di tabel distribusi normal Z tadi, ya. Oke, ini dikurangkan 0,5 dikurang 0,008, dapatlah 0,492. Ya, ini probabilitasnya. Belum selesai, kita cari. Jadi banyaknya biji kopi yang mempunyai diameter lebih dari 15,5 mm adalah sebanyak 0,492 kalikan 500. Dapatlah 246 buah. Gitu ya. Sekarang kita lihat soal yang terakhir. Ya. Nilai probabilitas biji kopi yang memiliki diameter paling tinggi 12,8 mm adalah, ini paling tinggi disebutin, berarti 12,8 nilai tertinggi, 12,8 ke bawah. Nah, kita tulis begini, probabilitas X lebih kecil atau sama dengan 12,8. Ya. Berarti kita masukkan 12,8-nya, dikurangin rata-rata diameter biji kopi itu 15,1, dibagi dengan standar deviasinya atau 15. Ini kita kalkulasi dapatlah min 0,153. Ya. Nah, min 0,153 ini kita kembali cari di dalam tabel distribusi normal Z. Ya. Gitu ya. Ya, didapat berapa? Gitu ya. Tadi kan berapa? Min 0,153 ya. Nah, min 0,153. Min 0,1. Nah, kita cari 0,1. Ke kanannya kita geser 5. Nah, dapat 0,0596 ya. Nah, ini kita kembali ke perhitungannya ya. Kita kembali ke perhitungannya, kita masukkan. Nah, dapatlah 0,0596. Berarti Z yang setengahnya itu kita kurangkan, jadi 0,5, 0,500 ya, dikurang 0,0596. Ini yang didapat dari tabel distribusi normal. Dapatlah 0,4404. Nah, jadi biji kopi yang mempunyai diameter kurang dari 12,8 mm ada sebanyak 0,4404 kalikan 500.
didapatlah 220,25. Tapi dalam biji kopi ini kan tidak mungkin dalam bentuk desimal, maka kita bulatkan menjadi 220 buah. Ya, ingat ini di belakang koma 0,2 ke bawah, berarti kita bulatkan saja, nggak usah kita tambahkan. Ya, dapat 220 buah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silahkan ya kalian latihan, kalian pelajari kembali ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan saya berikan kembali contoh-contoh distribusi-distribusi yang berkaitan dengan teori kemungkinan teoritis. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.